Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi bersama Ustadz Hikam dalam pelajaran tematik kelas 3 buku 3D tentang kewajiban dan hak bertetangga dan berwarga negara. Sebelum itu anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu, membacakan doa Fatihah kepada para korban yang dalam beberapa minggu ini Allah menguji rakyat Indonesia. Yang pertama dari adanya jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang meledak di sekitar Kepulauan Seribu. Kemudian yang kedua adalah tanah longsor yang berada di kota Sumedang. Yang ketiga yang lagi rame ini, Masya Allah, terjadi gempa bumi di Sulawesi Barat ya anak-anak. Mereka diuji oleh Allah. Dan yang keempat yaitu banjir bandang di Kalimantan. Dan yang kelima, para korban COVID-19 dan pasien COVID-19 semoga cepat sembuh. Jangan lupa anak-anak untuk melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak bacaan Fatihahnya. Semoga kalian diberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Sekarang Ustadz lanjutkan tentang kewajiban bertetangga. Nah, kalian hidup itu berdampingan dengan tetangga kalian, ada yang kanan, kiri, depan, belakang. Tetangga adalah orang-orang yang dekat dengan kita, walaupun itu bukan saudara ataupun saudara. Mereka lah yang akan membantu kita dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan susah. Jangan lupa apabila kalian mendapatkan sesuatu rezeki atau hal yang lebih, ya kalau orang Jawa itu bancaan, tetangganya jangan lupa untuk diberi ya. Kewajiban kita adalah yang pertama, saling tolong menolong sesama tetangga apabila ada kesulitan, kemudian ada yang sakit, nih kita saling tolong menolong. Nomor 2, mempererat tali persaudaraan. Ternyata anak-anak banyak tetangga yang dimana bukan saudara kita sendiri. Ada orang yang perantauan, ada orang pendatang, ada orang yang asli desa tersebut, sehingga mempererat tali persaudaraan. Nomor 3, tidak bersikap kasar terhadap tetangga. Janganlah sampai kita bermusuhan terhadap tetangga di sekitar kita, sehingga menjaga toleransi pada mereka. Nomor 4, membantu tetangga apabila mereka membutuhkan suatu bantuan. Kalau di desa itu ya mungkin ada namanya gotong royong. Kalau mereka punya hajat, saling membantu anak-anak. Nomor 5, wajibannya adalah menghormati tetangga yang lain. Mungkin saja mereka agamanya berbeda, mereka pekerjaannya berbeda, mereka punya sifat yang berbeda dengan kita, sehingga kita dapat menghormati mereka. Sekarang hak kita bertetangga anak-anak. Yang pertama adalah beramah tamah kepada tetangga, saling menyapa sesama tetangga, sehingga kita dikenal dan diketahui oleh tetangga tersebut. Nomor 2, jangan mengganggu kenyamanan tetangga kalian. Apabila mereka ada hajat, janganlah diganggu, tapi justru dibantu.
Nomor 3 adalah menjenguk mereka apabila sakit. Nah, ini kita jenguk apabila mereka sakit dalam keadaan yang susah. Mereka membutuhkan kita, tetangga yang baik. Nomor 4, ikut membantu dan mengurus jenazah orang meninggal, tetangga kita, sehingga mereka tidak kesusahan dan kita menghibur para tetangga yang mengalami kesusahan. Yang kelima adalah kewajiban kita untuk menjaga dan mengamankan keadaan lingkungan tetangga kita sekitarnya, bukan merusui atau membuang sampah sembarangan. Itu anak-anak dari kewajiban dan hak bertetangga. Berikutnya anak-anak, yaitu kewajiban kita sebagai warga negara terhadap negara kita. Yang pertama, wajib menjunjung tinggi hukum serta pemerintahan di negara Indonesia ini. Kita menghargai dan mengikuti sebagai warga negara, yaitu taat hukum. Kemudian yang kedua, wajib ikut serta dalam menjaga keamanan negara Indonesia dalam keadaan apapun, sehingga kita akan aman, akan nyaman dan damai berada di negara Indonesia ini. Nomor 3 yaitu wajib menghormati hak asasi manusia. Sesama manusia Indonesia, kita sebagai rakyat wajib menghargai dan menghormati. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada orang Jawa, ada orang Cina, ada orang Papua. Nah, kita saling menghormati. Yang keempat yaitu wajib ikut dan turut dalam pembelaan negara. Apabila negara mengalami kesusahan seperti saat COVID seperti ini, kita wajib membantu dan membela negara dalam keadaan yang susah. Dengan apa? Dengan kita mengikuti 3M untuk menjaga kesehatan kita bersama, sehingga tidak menjadi wabah virus COVID-19 ini semakin besar. Apabila ada serangan dari luar negeri atau negara lain yang menyerang Indonesia, seperti dulu ada penjajahan Belanda dan Jepang yang sangat kejam, sehingga kita wajib untuk membela negara kita sampai merdeka. Yang kelima yaitu wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang oleh pemerintah, yaitu apabila ada aturan-aturan yang menyangkut hajat orang banyak, anak-anak, kita harus wajib. Contohnya memakai helm saat berkendara sepeda motor, membawa SIM dan STNK saat mengendarai kendaraan, mentaati pajak, kemudian dokumen-dokumen yang penting seperti KTP, kemudian akte, itu wajib dimiliki oleh warga negara. Itu anak-anak dari kewajiban kita sebagai warga negara. Sekarang hak kita sebagai rakyat, bahwasanya negara itu memberikan hak kepada kita. 1, hidup yang layak, yang baik, yang aman. Nomor 2, kita berhak mendapatkan keamanan dari negara. Nomor 3, kita berhak mendapatkan hak hidup, hak tumbuh dan serta berkembang, sehingga bayi yang lahir itu sudah diberi hak oleh negara untuk hidup, kemudian tumbuh dan berkembang. Seperti halnya kalian mengikuti imunisasi. Nah, itu hak kalian mendapatkan imunisasi dari negara secara gratis. Nah, sekarang
Untuk orang-orang yang dewasa khususnya berhak mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, seperti itu. Untuk anak-anak tunggu ada gilirannya ya, bersabar. Kemudian berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ini kalian mendapatkan pendidikan selama, kalau sekarang itu 12 tahun, anak-anak wajib pendidikan 12 tahun. Mendapatkan pekerjaan. Nah, ini hak rakyat Indonesia mendapatkan pekerjaan yang baik, yang layak. Berhak mendapatkan pengakuan perlindungan hukum. Nah, ini apabila ada kasus seseorang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian berhak untuk mengeluarkan pendapat secara baik dan sopan. Kemudian beragama dan tidak dipaksa. Nah, ini anak-anak, sehingga beragama ini adalah hak kita untuk melaksanakan ibadah sehingga tidak diganggu, kita saling menghormati. Ada lagi yaitu hak kita untuk mendapatkan kesehatan. Nah, kesehatan ini penting anak-anak sehingga sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Kemudian hak untuk mendapatkan akses teknologi yang sama dari Sabang sampai Merauke. Ini masih diupayakan beberapa jaringan internet sehingga pendidikan yang ada di pelosok juga sama dengan pendidikan yang ada di kota. Kemudian hak untuk berpolitik atau kalau kalian tahu mencoblos pilihan bupati, pilihan presiden, seperti itu. Itulah anak-anak hak dari masyarakat Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu, mengaji, melaksanakan sholat sunnah, dan membantu kedua orang tua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.